Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Aulial Araf. Saya merupakan mahasiswa Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi mengenai sejarah seni rupa klasik Indonesia pada masa Hindu-Buddha Langgam Jawa Tengah. Kesenian yang berkembang di Indonesia pada masa Hindu meliputi seni bangunan, seni pahat yang di dalamnya terdapat patung dan relief, lalu juga ada seni hias atau ornamen, dan juga seni kerajinan. Candi sangat identik dengan masa ini. Candi adalah peninggalan dari bangunan Indonesia Hindu yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keindahan yang dicapai oleh para ahli bangunan Indonesia, tetapi juga keluasan wawasan seni yang didukung oleh peleburan dua unsur budaya yang berbeda tradisinya. Asal kata candi adalah Candika Graha. Candika adalah nama lain dari Dewi Durga yang merupakan Dewi Kematian, yang menandakan bahwa tempat ini merupakan tempat penyimpanan jasad atau relik. Pada perkembangan selanjutnya, fungsi candi menjadi bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi candi sebagai hiasan ini terdapat pada Candi Sari. Lalu selanjutnya ada fungsi candi sebagai kuburan abu jenazah, ini terdapat pada Candi Buddha. Selanjutnya, fungsi candi sebagai pemujaan yaitu terdapat pada Candi Panataran. Fungsi candi sebagai tempat semedi itu berada pada Candi Jalatunda. Fungsi candi sebagai pemandian yaitu terdapat di Candi Belahan, dan fungsi candi sebagai gapura terdapat pada Candi Bajang Ratu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur yang ada pada Candi Hindu. Candi Hindu memiliki puncak yang runcing berbentuk tabung atau dikenal dengan sebutan ratna. Candi Hindu memiliki 3 tingkatan atau triloka disertai makna simbolisnya, yaitu sebagai berikut. Burloka, yaitu kaki candi tempat makhluk hidup tinggal. Lalu selanjutnya ada Buvarloka, yaitu bagian tengah candi yang melambangkan manusia yang sedang disucikan dan menuju kesempurnaan batiniah. Lalu ada Svarloka, yaitu perlambang dunia dewa. Nah, di dalam candi ini terdapat struktur fisik candi Hindu. Nah, struktur fisiknya terbagi menjadi 3 juga yang melambangkan bentuk gunungan Mahameru. Yang pertama, struktur dasar. Dasar candi dapat dicapai dengan tangga. Pada dasar candi Hindu terdapat kotak peripih yang berisi benda-benda suci peninggalan raja sebagai titisan dewa. Yang kedua, yaitu ada struktur tubuh. Di dalam struktur tubuh candi biasanya dibangun itu dalam bentuk persegi yang berisi suatu ruangan untuk menyimpan patung dewi atau dewa. Biasanya candi memiliki 5 ruangan, 1 di tengah dan 4 yang mengelilinginya. Setiap ruangan memiliki 1 patung. Selain itu, pada bagian tengah candi sering terdapat lingga dan yoni yang melambangkan kesuburan dan digunakan pada upacara keagamaan. Lalu selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu struktur atap. Atap berundak dengan bentuk limas. Pada puncaknya terdapat mahkota berbentuk stupa, yaitu biasanya untuk Candi Buddha. Lalu juga ada ratna maupun persegi.
Berikut ilustrasi-ilustrasinya. Lalu terdapat relief dan arca Candi Hindu. Candi Hindu memiliki relief yang mengisahkan tentang kisah Ramayana, Mahabharata, Garudeya, dan kisah lainnya mengenai kehidupan agama Hindu. Candi Hindu memiliki arca Dewa Trimurti, yaitu Dewa Siwa, lalu juga ada Dewa Wisnu, dan juga ada Dewa Brahma. Selain itu, dalam bangunan candi juga ditemukan arca Dewa Ganesha, Dewa Durga, dan lainnya. Biasanya, bangunan utama pada candi Hindu terletak di belakang yang jaraknya cukup jauh dari pintu masuk. Bahkan, candi utama ini terletak di dataran yang paling tinggi dibandingkan bangunan-bangunan lainnya. Relief candi di Jawa Tengah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemahatan relief tinggi. Lalu selanjutnya penggambaran bersifat naturalis. Selanjutnya ketebalan pahatan itu sekitar 0,5-3/4 dari media blok batu. Juga terdapat bidang yang dibiarkan kosong pada panel-panelnya. Nah, figur manusia dan hewan wajahnya itu diarahkan kepada pengamat. Juga cerita-cerita acuannya itu berasal dari kesusastraan India. Dan tema kisahnya umumnya berbicara tentang wiracarita. Lalu selanjutnya cerita dipahat lengkap dari adegan awal hingga akhir. Nah, ada banyak sekali candi-candi Hindu yang ada di Jawa Tengah nih. Berikut nama-nama candi Hindu yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kita masuk ke Candi Buddha. Saya akan menjelaskan mengenai Candi Buddha di Jawa Tengah. Pada Candi Buddha itu terdapat patung-patung Sang Buddha dalam berbagai sikap maupun perwujudan. Nah, mengenal struktur dari candi-candi Buddha, kita akan mengetahui bahwa dalam Candi Buddha ini bentuk puncak Candi Buddha berbentuk seperti kubus atau disebut dengan stupa. Pada Candi Buddha ini terdapat 3 tingkatan dan simbolisasi pada candi tersebut. Yang pertama yaitu Kamadhatu, yaitu menggambarkan manusia penuh dengan dosa. Nah, ini merupakan dunia yang dimana di dalamnya terdapat keinginan atau dunia nafsu. Pada tingkat ini manusia masih terikat dengan hasrat, kemauan, dan hawa nafsu, diwakili oleh relief dari kitab Karma Wibhaga. Lalu selanjutnya ada Rupa Dhatu, yaitu kehidupan manusia yang telah meninggalkan hasrat tetapi masih terikat nama dan rupa. Nah, ini diwakili oleh relief dari kitab-kitab yang menceritakan kisah Siddhartha Gautama. Selanjutnya ada Arupadhatu, yaitu manusia yang memiliki nirwana, di mana manusia telah melepaskan segala ikatan pada dunia fana. Hal ini diwakili dengan stupa-stupa yang mengelilingi satu stupa induk. Relief pada Candi Buddha menggambarkan kisah-kisah Buddha seperti Jataka, lalu juga ada Lalita Vistara, dan lain sebagainya. Bangunan utama dari Candi Buddha ini bersifat mandala konsentris. Bangunan ini terletak tepat di tengah kompleks candi dan dikelilingi candi-candi perwara yang lebih kecil dalam barisan yang rapi. Candi Buddha juga terdapat arca yang melambangkan kesederhanaan, yaitu Dayani Buddha. Lalu juga ada Manusi Buddha serta Dayani
Bodhisattva. Biasanya arca ini disimbolkan dengan sikap tangan atau mudra ya, sebagai bentuk ajakan mulia. Nah, pintu Candi Buddha biasanya menghadap ke timur dan bagian pintunya itu disertai dengan kepala kala dan posisi mulut menganga tanpa rahang bawah. Nah, berikut merupakan candi-candi Buddha yang ada di Jawa Tengah. Langgam candi di Jawa Tengah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, bentuk bangunannya tambun. Yang kedua, atapnya itu berbentuk berundak-undak. Lalu yang ketiga juga ada puncaknya itu berbentuk ratna atau stupa. Yang keempat, gawang pintunya itu berhias kala makara. Yang kelima, reliefnya itu timbul atau tinggi dan lukisannya itu biasanya bersifat naturalis. Yang keenam, itu ada letak candinya di tengah halaman. Yang ketujuh, candinya itu menghadap ke arah timur. Dan yang terakhir, itu mayoritasnya terbuat dari batu andesit. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua dan dapat menjadi pengetahuan yang berguna bagi kita ke depannya. Terima kasih saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.